Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di acara Dead Show bersama Auriga Nusantara. Banyak berita, juga banyak menimbulkan perdebatan. Berita kita membahas soal orang-orang dekat pendukung Prabowo mendapatkan jatah menjadi komisaris BUMN. Ada 30 menteri, ada tim sukses, semua dapat jatah ya. Dan menariknya itu diperdebatkan apakah layak orang double jabatan, orang menikmati kepentingan kekayaan negara karena dukung-mendukung saja, bukan soal profesionalitas. Bukankah ini perusahaan negara? Harusnya diisi orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, ini 30 menteri juga apakah bisa profesional? Sementara ya, mereka harus ngurus kementerian. Banyak betul pekerjaannya. Dugaan ya karena memang gaji wakil menteri sedikit. Dugaan karena tim sukses perlu diberikan sangon gitu ya untuk jasa-jasa politik dan segala macamnya. Yang lebih menarik menurut saya adalah isu tiba-tiba Danantara mengeluarkan bahwa komisaris tidak dapat tantiem. Wah, hilang dong miliaran per tahun gara-gara orang kemudian ribut dan terus mengkritik tidak profesionalitasnya pengurusan BUMN. Nah, ini menarik nih. Tantiem yang miliaran itu hilang tapi kan gaji tetap tinggi ya. Lagi-lagi soal profesionalitas, jangan negara rugi karena memberikan jabatan kepada orang yang tidak mampu. Dalam bahasa agamanya, wah, ini jenggot agak kurang panjang nih sebenarnya. Dalam bahasa agamanya, jangan berikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Saksikan bersama kami diskusi soal negara di Late Show. Mari kita tunggu. Ya, rame-rame membahas soal amnesti dan abolisi. Capek-capek kita mengamati proses persidangannya. Tiba-tiba ujungnya belokan tajam yang luar biasa. Tapi kita ucapkan dulu lah selamat ke Bang Deddy Sitorus. Tidak hanya soal amnesti dan abolisinya, tapi juga Kongres katanya sukses nih. Nggak ada penyusupnya. Ya, soal Kongres saya kira ini lagi-lagi membuktikan bahwa partai ini terkonsolidasi dengan baik ya, bukan partai-partaian kayak yang lain, gitu kan. Tapi emang benar-benar kita bisa menjaga soliditas, betul-betul bisa disiplin. Hal mana yang sangat diperlukan untuk menjadi partai yang bisa berfungsi dengan baik lah. Jadi ya itu, terima kasih juga sama semua peserta Kongres kita karena semua berjalan dengan tertib. Akhirnya kerinduan kita untuk kembali memilih Ibu Megawati yang bisa mempersatukan seluruh unsur di dalam partai itu terlaksana. Hati-hati loh Bang, partai-partai itu gajah loh itu. Dia bisa mengalahkan banteng loh. Kalau gajah sih kita nggak takut, yang kita takut celeng. Cuma gajah ya. Ini gajah tanpa kepala loh, kepalanya pisah loh. Ya itu dia. Sedangkan yang kepalanya nyambung aja kita nggak takut, apalagi yang pisah kan. Apalagi gajahnya itu merah-merah di depannya kan. Belum jelas kepalanya siapa soalnya makanya pisah. Ini juga hadir Menteri Kegelapan, Menteri Negara kita. Halo. Sehat-sehat ya Pak Men. Makasih loh, tidak cawe-cawe ke PDIP sehingga merusak demokrasi loh. Kenapa saya harus cawe-cawe? Enggak, maksudnya negara maksudnya Pak. Oh iya. Prabowo kan baik juga tuh. Iya lumayan loh. Ini juga Lumayan sebenarnya saya rasa PDI juga harus berterima kasih juga ke Pak Jokowi. Hah? Karena dengan kelakuan beliau yang seperti itu mereka semakin bersemangat untuk konsolidasi gitu. Kelakuan beliau yang seperti Iya. apa itu seperti Ya, silakan, itu? Mas, silakan. Silakan maknai sendiri. Manuver beliau yang seperti itu tuh semakin maknai bersemangat untuk konsolidasi gitu. Juga berterima kasih sama pemerintah karena tidak mungkin ada organisasi manapun bisa berjalan dengan baik kalau pemerintahnya cawe-cawe. Oh. Kan gitu. Kekuatan pemerintah kan bisa menginfiltrasi apapun kan gitu ya. Tapi Pak Prabowo sesuai dengan janjinya kepada Ibu Megawati tidak akan mengganggu tanda kutip tapi memastikan keamanan dari perhelatan partai dan ini saya kira baik untuk semua partai. Yang cawe kan bukan Pak Prabowo-nya, yang lain kan.
Ah, itu dia. Itu dia. Tapi yang penting Pak Prabowo-nya kan enggak. Kan saya bersamanya sama Pak Prabowo. Oh, Saya tuh Karena bersama Pak kalau Prabowo. sampai Pak Prabowo-nya cawe-cawe, kita agak repot juga. Iya. Ya kan pasti ada guncangan-guncangan. Tapi kan ya lagi-lagi membuktikan bahwa apa namanya partai ini cukup solid kan kira-kira begitu. Gimana Pak Menteri? Mendukung Pak Prabowo hidup Hidup Jokowi. Jokowi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hidup Jokowi. Ya, Bang, ini peristiwa ini kan menarik di menjelang Kongres PDIP tuntas. Tiba-tiba ada belokan tajam luar biasa, Ya. yaitu keluarnya amnesti dan abolisi. Ini ada apa nih belokan tajam nih? Ya kalau ditanya ada apa, kita juga kaget. Bahkan Ibu Mega kaget. Kan lihat pidato sebelum Mas Hasto datang ke Kongres itu kan apa namanya Ibu Mega bilang beliau sudah berdoa tapi tidak terlalu berharap. Tiba-tiba ada yang seperti itu gitu. Karena beberapa kali Ibu Mega ketemu Pak Prabowo itu lebih kepada menekankan tolong apa namanya proses pengadilannya betul-betul adil dan fair kan kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah siap, Mas Hasto juga sudah siap mau dihukum berapapun. Kita juga apa namanya tidak melakukan langkah-langkah apapun gitu ya. Jadi ya puji Tuhan akhirnya Pak Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi pada Pak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Ya, Mas Hasto siap, partai siap nggak kehilangan sekjennya? Kan itu hukumannya juga cukup seksi ya. Ya. Selesai hukuman itu menjelang datangnya tahun politik 2029. Ya sudah. Bagus betul skenarionya sih. Betul. Jadi ya Mas Hasto secara kan saya udah pernah cerita itu di media bahwa tahun 2024 Mas Hasto itu sudah menitipkan keluarganya sama saya. Tolong nanti bantu urus keluarga saya karena saya mungkin akan diambil. Ya, bahkan kami pun saling menitip pada yang lain. Kita nggak tahu kekuasaan pada waktu itu kan sangat-sangat apa namanya mengerikan ya. Sehingga ya kita semua sudah siap sedia. Bahkan Mas Hasto itu kita sudah siapkan untuk dia nanti di Sukamiskin. Karena dia ingin menulis buku di sana karena dulu Bung Karno pernah di penjara di Sukamiskin. Jadi dia udah siap-siap nulis buku di sana. Bahkan di penjara pun mikir ya menulis Mikir ke sana. suka miskin. Jadi kita tidak punya bayangan untuk ada langkah-langkah di luar hukum untuk dilakukan. Kita siap dengan apapun gitu. Ya, terkesan pasrah ya. Bukan pasrah, tapi resiko menjadi partai politik dalam bingkai hukum yang ada. Kita kan tidak bisa bermain di luar itu. Bu Mega tidak pernah mau bermain di luar rel konstitusi. Makanya dulu ketika PDI dihancurkan, beliau kan mengajukan gugatan hukum di semua daerah. Sampai akhirnya ada satu hakim yang berani, satu atau dua ya. Mungkin Pak Marwarar Siahaan ya, yang kemudian berani mengoreksi kebijakan Orde Baru saat itu. Jadi memang kita tidak pernah terbayangkan untuk bermain di luar bingkai hukumnya. Apalagi langkah-langkah politik. Makanya banyak orang salah kaprah. Seolah-olah pertemuan dengan Pak Prabowo yang 2 kali itu adalah dalam rangka lobby-lobby politik. Tidak pernah gitu. Masak nasi goreng? Nasi goreng belum sempat. Terus ngapain dong masak goreng Ya, nasi goreng? kan pertama yang terakhir itu kan Lebaran ya. Sebelumnya kan itu pertemuan biasa dan cukup pendek sebenarnya. Sebenarnya itu lebih kepada Bu Mega ingin tunjukkan bahwa PD Perjuangan walaupun di luar pemerintahan tapi paham kondisi negara. Gitu. Ibu mau menyumbang pada stabilitas politik, lebih ke sana arahnya. Ada juga yang bilang nih Bang bahwa amnesti dan abolisi ini malah mengkonfirmasi bahwa peradilan 2 ini peradilan politik. Gimana pendapat Abang? Saya kira benar. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan memberikan abolisi dan amnesti itu adalah cara Pak Prabowo sebagai presiden melakukan koreksi terhadap apa yang disebut oleh banyak orang sebagai kriminalisasi politik terhadap apa namanya aktor-aktor politik yang dianggap berseberangan dengan penguasa di masa lalu. Kan itu tuh yang tergambar pada kita. Kan seperti itu sejak awal kita meyakini kasus Tom Lembong, kasus Mas Hasto itu adalah kasus pidana yang dipaksakan. Dalam kasus Mas Hasto kita menyebutnya malicious prosecution, penuntutan jahat. Karena apa? Misalnya kasus Tom Lembong. Tom Lembong itu hanya mengimpor 3 juta ton gula kalau saya nggak salah. Bandingkan dengan Menteri dari Nasdem Pak Enggar
atau Zulkifli Hasan. Yang Zulkifli paling Hasan banyak itu 13 juta sampai 15 juta ton gitu ya. Dan kan dibuktikan bahwa Pak Tom Lembong tidak punya mens rea, tidak diuntungkan juga. Lalu apa yang dipidana? Aspek kebijakannya. Salah pilih kawan kali. Nah itu udah pastilah, kan ada yang tidak suka dengan Tom Lembong karena walk the talk-nya itu kan. Lah. Tunggu dulu Bang, stop dulu Bang. Iya. Ini kasih kesempatan dong. Setelah langkah-langkah pemerintah yang menurut PDIP bagus nih, ini nama Pak Prabowo itu meroket tuh di dunia maya Pak Menteri. Iya. Apakah ini sebuah langkah strategis atau cuman cari keuntungan media sosial? Karena nggak ada yang nyangka ini Pak Menteri. Saya pun tidak menyangka kok. Tapi Karena semua nggak diajak ikut rapat kabinet kan? ini di grupnya nggak ada juga. Nah, jadi menurut saya ini langkah yang saya dukung lah kalau untuk kayak gini kan. Apa namanya, sebuah langkah politik yang menurut saya sih perlu diapresiasi. Memang. Dan kembali tadi kan sebenarnya kesalahan Pak Tom Lembong ini adalah ketika bikin pidato walk the talk itu sebenarnya. Gulanya. Kita tahu maksudnya kan kita nih sebenarnya kan lumayan ini ya, apa namanya, ketika di penghujung pemerintahan Pak Jokowi waktu itu kita kan memiliki kedekatan dengan Cina lah, nggak bisa dipungkiri kan. Iya. Kebetulan kalau mamanya di Cina ada CCP, kita ada CCPS, cawe-cawe pemerintah sebelumnya kan, maksudnya itu yang lumayan agak sedikit berbahaya lah sekarang. Tapi di sini Pak Prabowo itu membuktikan kalau mamanya keputusan politik beliau itu mencoba untuk bukan memuaskan semua pihak sebenarnya, tapi untuk seperti tadi yang dicari kestabilan politik gitu loh. Karena seperti biasa kalau politik udah stabil, pemerintah bisa fokus kembali ke memusuhi rakyat gitu loh. jadi tidak fokus ke sana jadi ya. fokus, saya apresiasi itulah. Jadi saya sebagai bagian dari pemerintah kembali fokus. Tapi kenapa komunikasi Pak Presiden tidak terlalu yahut ya menurut saya ya? Ini personal ya. Ya, memang Tiba-tiba setelah buat keputusan yang disambut banyak orang, gegap gempita, presiden top membela orang bla bla bla. Tiba-tiba ada soal kopi lah. oh iya, Ya, iya. soal yang lain lah, tiba-tiba bendera One Piece lah. Iya. Gimana sih istana ini? Oh ya, kembali lagi ke kopi ya. Kan waktu itu bilang kalau Pak Prabowo bilang kalau namanya beliau itu baru pintar kalau setelah minum kopi. Oh, Nah, berarti kan bisa disimpulkan sampai sekarang. kalau minum teh? Kalau minum teh kan beliau marah kan, bilang kan. Oh, iya, Ya kurang, mungkin agak tidak sepintar kalau minum kopi kan gitu kan. Oke. Dibilang wah apa brengsek gitu kan ya waktu itu ya. Iya. Nah berarti kan kalau Pak Prabowo itu minum kopi kan jadi pintar. Mungkin kayak pas keputusan Pak Tom Lembong ini beliau minum kopi. Oh. Iya. Sebelumnya sering nggak dikasih kopi. Minum kopi nggak makan pisang ya. Oh iya benar. Karena pisang bikin goblok juga soalnya. Serius ya. Pisang goreng gitu ya. Pisang. Iya benar. Nah. Ditutup kan, udah ditutup. Jadi Kok ditutup? Kekayaan meningkat. ya itu kan kayak saya nggak tahu kalau Dugaan tuh. dugaan. Saya fokusnya ke Pak Prabowo aja. Pak Prabowo. Tolong beli beliau kopi terus. Kopi terus. Supaya beliau tidak ngomong kotor juga. Kan? Iya bener, lumuri beliau dengan kafein. Iya. Ya, jangan pernah berhenti. Iya. Pernah berhenti. Ternyata kunci beliau tuh di kopi. Di kopi. Di kopi. Jadi kalau misalnya PDIP berbeda pandangan dengan presiden, tolong kasih kopi. Bengkulu kayak Lampung kayak Makassar. Oh gampang itu, karena kita kan setiap tahun dalam perayaan Bulan Bung Karno selalu mengadakan festival kopi. Nah, di mana kopi cocok. dari seluruh wilayah Nusantara itu kita satuin. woi. Ya, semua ada itu dari semua daerah kopi-kopinya. Yang nggak ada kopi paste. Untuk debat. Ya, kalau itu. Masuk ke sana ya. Iya. Fokus dong ke kopi. Fotokopi juga nggak ada. Fotokopi. Fotokopi juga nggak ada. Cuman kopi kebanyakan malah beliau tetap pintar ya. Ya kopi itu kan dia mendorong apa namanya ya, Stimulus ya. menstimulus ya. Iya. Ya mungkin diperlukan lah ngurus negara 24 jam kan, Capek. butuh terus dalam tenaga. situasi yang prima, dan kopi bisa mendorong itu. Kalau teh kan malah bisa bikin ngantuk, Iya. bikin rileks. Ada yang mengatakan nih dua-duanya diberikan sesuatu tapi berbeda. Kalau perspektif Abang, kenapa Pak Hasto amnesti? Kenapa Pak Tom Lembong abolisi? Ya. Kalau Mas Hasto, ini kan begini nih, dalam sejarahnya amnesti itu kan
adalah pengampunan diberikan oleh raja atau kepala negara terhadap kelompok-kelompok perlawanan ya. Dulu misalnya di Amerika habis perang saudara ada pengampunan pada prajurit konfederasi, Konfederasi, dari betul. selatan gitu kan. Nah, demikian juga di kita dulu Bung Karno berkali-kali memberikan amnesti kepada para katakanlah pemberontak gitu ya. Pak Harto juga pernah pada Fretilin dulu Timor Leste beliau Budiman, memberikan Sujatmiko. lalu pada Pak Habibie dulu ada Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas. Zaman Gus Dur ada Budiman dan segala macam. Zaman Jokowi juga ada itu si Nuril ya. Terus zaman Pak SBY juga ada pada GAM ya. Nah, tetapi kan konteks amnesti itu sekarang sudah sedikit berubah. Amnesti itu dipahami seringkali kalau saya melihat, saya bukan ahli tata negara atau pidana, sebagai cara pemerintah yang berkuasa untuk mengkoreksi kebijakan sebelumnya. Ambil Mengendalikan contoh, ya. ya, misalnya kasus Anwar Ibrahim di Malaysia. Siapa yang percaya orang seperti itu dengan keluarga yang baik melakukan sodomi dan dibuktikan lagi di pengadilan. Jadi kriminalisasi politik tidak hanya di Indonesia, bahkan misalnya Malaysia itu kan tidak sekedar memenjarakan orang, lebih buruk lagi menghancurkan kredibilitas orang. Sengaja memilih tindak pidana yang sangat dibenci orang ya. Ya, betul. Jadi itu terjadi kan. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Nah, pada kasus Tom Lembong tadi, kan kenapa abolisi kalau menurut saya? Itu proses hukumnya ditiadakan kan? Karena kan itu sebenarnya soal kebijakan. Dan dalam proses di pengadilan juga terbukti tidak jelas mens reanya, lalu kebijakan itu sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, diputuskan dalam rapat, dia tidak mendapat keuntungan, kan gitu nih. Nah, akhirnya kebijakan itu dipandang harusnya tidak dipidana kan? Iya. Sehingga diselesaikan. Nah, Yang disebutkan di apa itu yang dapat untung kan perusahaan. ya. Cuma pertanyaannya bisnis apa yang tidak dapat untung? Ya itu dia yang harusnya dipertanyakan, untungnya itu proporsional atau Wajar tidak. atau tidak? Iya kan, wajar atau tidak kan gitu. Dia jelas-jelas Tom Lembong tidak mendapatkan serupiah pun dari situ. Kalau yang lain-lain tanda tanya nih. Masih tanda tanya itu. Nah, dalam kasus Mas Hasto sejak awal tidak ada bukti baru yang didatangkan di persidangan. Tidak satu pun bukti baru. Murni mengulangi apa yang disidangkan pada tahun 2020 dengan 3 orang tersangka itu. Kan gitu. Apakah ada kasus yang lebih mengerikan dari Mas Hasto? Banyak banget. Periksa aja tuh Menteri Perdagangan semua. Pasti lu mau penjarakan orang terserah, banyak banget tuh bisa masuk gitu loh. Atau kasus-kasus yang lain, katakan penyeludupan nikel misalnya. Sampai sekarang nggak pernah ada apa-apanya. PSN segala macam banyak. Kita tahu sebelum pemilu banyak ketua-ketua partai politik tuh menjadi tidak jelas karena apa? Kasus hukumnya itu sudah dibicarakan di ruang publik. Tapi kenapa kasus Mas Hasto yang tidak merugikan negara dan tidak jelas urusannya apa, dipaksakan harus masuk penjara? Sabar Bang. Terlalu banyak minum kopi ini efeknya. Dua gelas soalnya. 2 gelas. Saya ikut Pak. Kita kasih kesempatan Pak Menteri dulu. Ini di kasus ini ada banyak kode-kode nih Pak Menteri. Ini cara komunikasi Pak Presiden atau juga Pak Presiden dapat clue. Ini memang jangan-jangan orang nomor 7 nih. Kan ada 7 tahun tuh. Sementara yang kita tahu ya sebagai penggemar Manchester United ya. Itu kan angka untuk Eric Cantona, David Beckham, Ronaldo, orang-orang penting nih disasar. Ini maksud keluarnya angka-angka 7 ini apa Pak Menteri? Saya rasa sih ini juga berkaitan dengan mungkin IKN juga kan. Wih, kayak IKN ya. Saya rasa sih begitu kan ini maksudnya ketika kan dibilang ini gimana kerugian negara tuh harus dibuktikan sebenarnya kan pada akhirnya tuh kalau kasus Tom Lembong ini sebenarnya tidak terbukti gitu loh. Nah ini kalau mamanya mau dibuktikan ini saya curiga tuh IKN yang sudah berjalan ini keseret juga gitu loh, karena ini kan kasusnya pasti akan terseret juga. Mana akhirnya saling membuktikan mana yang membuktikan kerugian negara gitu loh. Nah Pak Prabowo ini tidak pengen ini mubazir IKN ini, biarkan berjalan dulu. Karena kalau mamanya diseret ke sana, saya curiga tuh harus dihentikan dulu pembangunannya. Sementara kan jangan seperti itu dong. Pak Gibran belum berkantor di sana, sayang kan. Saya rasa sana perginya ya. Saya rasa sih begitu, karena perlu ini jangan dilihat hanya sebagai hanya berkaitan dengan gula saja gitu loh. Nanti kan tadi dibilang kalau nanti Menteri Perdagangan lain harus
ini juga harus diperiksa juga. Ada tadi seperti Bapak Zulkifli Hasan berapa belas juta ton tadi disebutkan kan. Nah, saya rasa sih kasusnya lebih besar daripada itu gitu loh. Tapi kan siapa sih yang korelasinya kalau saya lihat siapa sih yang punya niat jahat ya mau bangun IKN gitu ya? Nih ya saya rasa sih. Pasti niat baik tuh. Oh iya dong kan dari tanah kosong. Dari tanah kosong. Dari tanah kosong tiba-tiba dibuat istana yang gelap itu. Iya. Ya, saya rasa juga waktu itu kasihan juga sih Mas Gibran di sana tiba-tiba langsung Kesepian juga. saya kurang gorong-gorong kayaknya. Maksudnya harus ada yang dia masukin juga di situ. Ya, Tapi kan kalau dengan kawasan yang luas gitu dia bisa bikin taman Tamiya kan. Tamiya, dia butuh Iya, Tamiya. malah Tamiyanya bagus kalau di sana berkantor. Tamiya jenis apa sepanjang itu mau dipakai? Waduh, luar biasa. Luar Itu biasa. bisa pertandingan internasional di situ. Oh, coy. Iya, mereka Piala Dunia Tamiya pertama mungkin di situ bisa tracknya luas banget. Penyisihannya segala macam bisa di situ. Tapi ada kritik juga Pak Menteri terhadap Presiden Pak Prabowo. Kepada Mas Hasto dan Tom Lembong dikasih amnesti abolis. Oh iya. Kepada pejuang lingkungan gimana? Kapan Pak Presiden mau ngasih gitu? Seperti saya rasa sih nanti dulu lah. Nanti dulu lah kalau pejuang lingkungan nanti dulu. Yang lebih penting dulu aja lah gitu. Kan gini, pejuang lingkungan itu udah terbiasa dipinggirkan gitu loh. Konsisten aja dari dulu sampai sekarang. Jadi jagalah konsistensinya gitu loh. Oke. Iya. Dari pertama dari Presiden Soekarno tuh udah biasa terpinggirkan lah. Oke. Iya, janganlah tiba-tiba sekarang pejuang lingkungan itu dikasih tempat gitu loh. Orang nanti makin kaget. Wah dong. Mau dibawa kemana ini gitu. Salah kalau menyebut dari Bung Karno karena Bung Karno secara sadar memilih tidak mengeksploitasi sumber daya alam sampai negaranya siap. Oh, ya Ada bisa. itu konsesi hutan, konsesi tambang nggak ada. Nggak ada. Ya, Presiden Soekarno nggak ada. Justru beliau tuh sangat peduli yang namanya alam lingkungan gitu. Makanya misalnya kebun raya segala macam kan dipelihara semua dan seterusnya. Tapi kan inspirasi IKN itu dari Presiden Soekarno, Bang. Ya kan begini. Dulu kenapa Boleh Jokowi Betul. dapat inspirasi, Bang? Iya, itu inspirasi, tetapi kan yang terjadi konspirasi. Asik. Kan gitu nih. Masuk. Kenapa dulu Bung Karno ingin memindahkan ibu kota negara? Karena kan ini kan negara kesatuan ini, Ani bin Ajaib bisa bersatu gitu loh. Kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia gitu ya, dengan ratusan suku dan latar belakang, bahasa juga ratusan bisa nyatu gitu kan. Ada ketegangan politik pada waktu itu kan, sehingga merasa perlu dipindahkan ke tengah-tengah Indonesia supaya lebih mengindonesia gitu. Tapi kan proyek itu kemudian tidak dilanjutkan karena situasi negara. Ya, waktu itu Presiden sudah mengadakan sayembara untuk desain ibu kota negara. Ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Tengah. Begitu dimulai di Kalimantan Tengah, makanya jalan di Kalimantan Tengah itu di Palangkaraya itu kan besar-besar ya, desainnya bagus. Tapi kemudian kita mendapatkan kepercayaan dunia untuk Asian Games. Sehingga anggaran negara yang terbatas digunakan untuk bangun Gelora Bung Karno dan segala macamnya itu. Jadi itu terhenti proyek itu. Nah kalau ini kan ujuk-ujuk aja kalau menurut saya. Tiba-tiba bangun tidur satu hari, gue mau pindahkan ibu kota gitu kan. Walaupun ada banyak alasan pembenar. Dan kita pun waktu itu dukung. Kenapa? Karena ada banyak alasan pendengar. Pertama, daya dukung ekologis Jakarta ini sudah melewati ambang batas ya, abrasi, penurunan tanah dan sebagainya, lalu produktivitas masyarakat karena macet yang luar biasa ya. Sebenarnya Bang, orang-orang HTN mendukung pindah ibu kota itu. Dimanapun nggak akan nolak. Cuman ya itu tadi, dadakan itu. Tiba-tiba bangun tidur kan, pindah dong. Gitu. Ya, dan kita kan selalu bilang itu bertahap. Jadi dalam mindset PDI Perjuangan mendukung IKN itu proyek 20, 30, 40 tahun. Tidak tiba-tiba dalam 4 tahun mau turun dari presiden sudah diresmikan. Akhirnya kan ngaco. Jadi Bang, nggak usah dibahas poin Pak Menteri. Karena Pak Menteri itu bagaimanapun dia akan mendukung Pak Prabowo dan mertuanya, bukan Soekarno. Jadi tolong dipahami. Nah, kembali ke Mas Hasto tadi. Ke poin itu. Mas Hasto, Tom Lembong dapat. Sekarang banyak pejuang lingkungan kena nih. Dipidanakan, dikriminalisasi. Ada konsep SLAP ya. Kurang lebih strategi menuntut para pejuang gitu ya. Nah, gimana nih PDIP? Kan kalau saya baca di media,
pemberian abolisi dan amnesti itu kan diberikan pada 1.167 orang ya kalau nggak salah. 1116. 1.116 orang gitu. Nah, kenapa aktivis lingkungan yang dikriminalisasi tidak masuk di situ? Itu saya baru tahu juga. Ya, nanti saya kira nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Pak Andi Adgas Supratman ini. Cocok. Kita ngopi-ngopi cantik lah sama dia. Nanya ini kawan-kawan aktivis kenapa nggak dimasukkan dalam skema abolisi dan amnesti itu. Cocok, nih mantap nih. Nih cocok, nih PDIP sudah dukung. Pemerintah bagaimana? Saya tergantung arahan Pak Prabowo aja saya, Mas. Wajar dong. Arahan Pak Presiden Prabowo? pemimpin tertinggi. Iya kan, kalau saya bener-bener menjiwai itu. Kalau hanya susah satu ketemu visi. presiden ngomong dulu sama Pak Dasko sama Pak Andi Supratman. Beliau ini gitu. punya jalur langsung, Pak. Oh langsung. Menteri nih, Bang. Oh ya udah. Walaupun tinggal di Emang menteri sudah pasti punya jalur ke presiden. Oh, ini menteri istimewa, Bang. Oh iya. Udah ada sebelum kabinet berdiri, Bang. Sudah dukung, Bang. Sudah dukung dari dulu. Iya. Gimana, Pak Menteri? Apa nih gimananya? Gimana caranya supaya presiden Saya kira tidak hanya aktivis lingkungan ya, aktivis Iya. korban konflik agraria saya kira juga banyak sekali. semua ya. Ya dipukulin, ditangkap langsung Ya, gitu ya. Gimana Pak Menteri? Ada harapan nggak kita dengan Pak Prabowo akan melakukan upaya-upaya ini ya, memberikan sesuatu lah? Ya nanti saya coba sampaikan deh kalau kayak Ya. begitu. WA kan nggak ada. Ya kan nyoba dulu aja gitu. Langsung. Saya punya nomor WA-nya lapor Mas Wapres waktu itu loh. Saya WA centang satu. Cuma satu itu ya. Jadi ditutup, diganti jadi proyek AI, itu pun ditutup juga. Oh iya spesialis. Bukannya lanjut Bang? Lanjut dari Hong Kong. Ini emosi aja kalau Mas Gibran dari Hongkong. Iya. Ya, gimana Pak Menteri? Apa yang bisa ya diharapkan ya selain mensupport langkah-langkah pilihan bisa nggak Pak Menteri bantu kita bisik-bisik ke Pak Prabowo? Bisik-bisiknya yang diharapkan apa coba dari saya? Saya ini bukan ngomong yang penting tapi yang penting ngomong soalnya. Ya daripada ini teman-teman lingkungan dikriminalisasi, kan bagus juga dicari yang mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Kan belum ketemu tuh pelakunya. Iya. Ya. Ya saya rasa sih kalau mamanya dari cara bersemangatnya pemerintah kita untuk mengeksploitasi lingkungan, kelihatannya masih agak sulit kalau deket-deket ini ya. Nggak mau ya, tetap Pak Menteri Kelihatannya kalau saya lihat sih agak sulit. ya, harus tetap wajar bahwa janganlah mereka ditolong begitu ya. Nggak usah dulu, jangan dulu. Lebih banyak yang perlu ditolong kayaknya. Iya. Mereka kan jadi aktivis lingkungan sudah tahu dengan sadar bahwa akan dipersekusi kan. Udah jelas risikonya, itu kan seperti kayak ibaratnya kita nih petinju, masa nggak mau dipukul? Iya. Gitu kan. Nah, petinju pasti kepukul. Wajarin ya. Iya, kalau mamanya jadi aktivis lingkungan pasti terpersekusi. Udah kontrak Lewati lah. aja. Iya begitulah kawan. Rasain gitu ya. Ikhlas kawan. Oh ikhlas kawan. Ikhlas aja kawan. Bang, sedih juga. Jadi ini Bang, kasus amnesti abolisi sudah. Abang bilang ini peradilan politik. Saya juga ngomong di mana-mana ini peradilan politik. Pertanyaannya, siapa yang mempolitisasi peradilan, Bang? Ya tentu yang berkuasa pada saat mereka dikasuskan kan. Karena siapa yang bisa menggerakkan unsur-unsur aparat penegak hukum itu kalau bukan yang memiliki kekuasaan pada waktu. Abang asal walk the walk deh. Loh, enggak. Nggak ada buktinya, Bang. Ya buktinya kan dikasih amnesti dan abolisi. Kalau Presiden Prabowo tidak menganggap itu adalah proses kriminalisasi politik, sudah tentu tidak akan dikeluarkan itu kalau menurut saya. Pasti ada yang lain selain Pak Prabowo ya. Siapa yang selain Pak Prabowo yang kuat? Dia yang namanya tidak bisa disebutkan itu. Mengerikan sekali ya. Mengerikan. Lord Voldemort. Ya. Bisa disebutkan Bang. Ini contohnya ya Bang. Kita selalu mendukung Pak Prabowo hidup Jokowi. itu mungkin juga sebagai yang mewakili Pak Prabowo di sini ya. Ya, oke. Pengen menjelaskan juga waktu itu tuh hidup Jokowi itu selalu dikumandangkan karena beliau waktu itu habis minum kopi. Hidup Jokowi itu efek sebuah minum kopi. Kepintaran ini ya. Iya, kalau mau nggak minum kopi teriaknya adili Jokowi itu bener. Tapi dia minum kopi. Iya. Kopi kawan. Kopi kawan. Tapi bukan kopi kapal api ya. Kopi kapal karam. Jadu kawan. Hati-hati. Masuk nanti sponsor kapal api ini. Jadi dari suasana begitu Bang, kan ini bicara soal keadilan ya. Tadi Abang juga sudah singgung.
Jangan sampai peradilan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, rekayasa segala macam. Harapan politik dan peradilan ke depan bagaimana nih? Kan sudah Pak Presiden juga sudah naikkan gaji nih, kan orang berharap ya teman-teman aktivis lingkungan lah yang diselamatkan, tadi konflik agraria lah diselamatkan supaya nuansa keadilannya jadi lebih bertemu. Ya, lebih Nah, esensial. ya, ini kan kalau di kasus Mas Hasto dan Pak Tom Lembong, positif publik di dunia massa itu kan membuat Pak Prabowo meroket. Ya. Kalau terhadap aktivis lingkungan, agraria diselamatkan, saya pikir bisa sampai ke bulan itu, Bang. Iya, Tapi betul. apa sih langkah-langkah oposisi, tidak boleh juga disebut oposisi ya, untuk kemudian mencoba mengimbangi agar kebijakan jadi lebih berpihak kepada pejuang lingkungan? Ya, saya kira mungkin karena belum ada yang ngomong aja kemarin ya. Oke. Karena kan kita tahu sendiri pemberian amnesti dan abolisi ini dalam konteks ulang tahun kemerdekaan kita. Oke. Maka diberikan dalam jumlah yang luar biasa besar, saya kira sepanjang sejarah ini yang terbesar. Nah, kelihatannya ini aktivis-aktivis lingkungan nih kurang komunikasi, kurang gaul nih sama Kurang gaul sama teman-teman PDIP pemerintah. ya. Bukan PDIP, sama inilah sama Gerindra, Kita sama itu sudah gaul sama orang pemerintah, Bang. Sangat dekat kita sama Pak gitu Menteri, ya? Bang. Sangat ya, dekat. Menteri nggak masuk grup WA soalnya. Ya, di grup WA aku. Ya, nggak ada dalam grup WA, jadi dia ketinggalan itu. Dia grup WA-nya berdua, Pak Prabowo sama dia aja, Pak. Itu juga centang satu mulu. Minta satu. Saya kira itu ya. Ke depan saya kira gini kan tadi Bung Ferry sendiri bilang bahwa ketika Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi itu maka popularitasnya meningkat secara drastis. Kan gitu nih. Iya, iya. Ya itu kan sah-sah saja. Iya, iya. Kalau melakukan hal benar dan baik dipandang publik pasti Langsung mendapat disupport. mendapat surplus kepercayaan publik kan gitu. Nah, kemarin mungkin di pemerintahan ketika merumuskan nama-nama yang akan mendapatkan abolisi dan amnesti itu tidak memasukkan aktivis-aktivis lingkungan kan seperti itu, aktivis-aktivis konflik agraria, masyarakat adat gitu ya, orang-orang korban gusuran PSN dan segala macam. Nah, saya kira ke depan kita harus sampaikan pada mereka. Ada juga tudingan kenapa Presiden berikan amnesti abolisi. Satu karena partai oposisi terbesar bakal marah gitu ya. Kedua, netizen yang mendukung oposisi lain juga mulai marah dengan kasus-kasus yang dipolitisasi. Sehingga akhirnya dikasih sama Pak Prabowo. Gitu nggak, Bang? Ya itu tanyanya ke menteri kan, saya kan bukan ordal, saya bukan orang dalam. Kan Pak Menteri, ada nggak niatan Prabowo cari nama begitu? Saya rasa sih nggak perlu cari nama lagi kan. Oke. Kan tingkat kepuasannya terakhir tuh 80% ya Bang. 83%. 83% yang seharusnya itu 113%. Masih kurang segitu. Iya, iya, iya. Iya, saya rasa sih udah ini sebenarnya ya kebaikan hati Pak Prabowo aja. Iya, iya. Nggak ada maksud lain. Nggak ada. Nggak ada maksud lain. Pak Prabowo baik banget. Tidak mungkin menyendera partai. Tidak. Mungkin menyendera lawan polisi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya harapannya lah ya tiba-tiba orang juga di dunia maya bicara, ayo aktivis lingkungan juga harus diselamatkan. Ya, saya kira itu penting ya. Apalagi kan saya selalu bilang begini kalau di DPR, konflik pertanahan itu adalah bom waktu. Sudah pasti. Karena apa? Karena tanah itu nggak pernah nambah. Yang nambah itu orang. Maka ketika negara terus-menerus memfasilitasi yang namanya korporasi yang memakan tanah besar-besaran, pada akhirnya akan bentrok dengan rakyat yang butuh hidup. Kan itu sudah akan menjadi hukum alam kalau menurut saya. Nah, saya kira ini makanya tadi saya bilang sebelumnya, ini kesempatan Pak Prabowo melakukan sesuatu yang memang memberikan legacy ya dalam jangka panjang gitu. Pada saat negara ini dihadapkan dengan bonus populasi demografi yang begitu besar, sementara industri kita mengalami deindustrialisasi, kita mengalami kesulitan dengan katakanlah tarif yang dibuat oleh Trump, dengan pembatasan atau katakanlah itu yang CPO kita di Eropa katakanlah tidak boleh diekspor gitu-gitu kan. Ini pemerintah kan harus berpikir bagaimana supaya masyarakat ini betul-betul memiliki alat produksi nih. Jangan hanya menjadi buruh di pabrik. Alat produksi itu apa ya? Tanah. Kan seperti itu ya. Dan kalau bisa gitu, itu dimulai dengan masyarakat di sekitar tanah itu dulu.
Karena saya juga nggak setuju tiba-tiba ada kebun sawit punya perusahaan, rakyatnya di situ cuma jadi buruh, dianggap itu sudah keberhasilan. Itu mah kejahatan kalau menurut saya gitu loh. Harusnya kan mereka menjadi bagian dari situ. Iya. Kalau Pak Bambang Hero dikriminalisasi, tolong orang ini juga dikriminalisasi. Sama tuh poinnya. Bang, kalau kita mau bertanya sesal, menyesal atau tidak menyesal, milih Jokowi, abang menyesal nggak bang? Saya sudah berkali-kali menyampaikan maaf kepada publik. Ya, bahkan partai juga waktu Rakernas di Ancol kan sudah menyampaikan. Kita bukan menyesal pilih Jokowi ya, kami mau minta maaf. Karena apa? Ternyata orang itu tidak seperti yang kita harapkan. Kami juga tertipu gitu. Iya, kan saya bilang jangankan kami, masalah malaikat aja tertipu kok kan gitu. Jadi kenapa? Bu Mega dan kami waktu itu punya mimpi yang sangat besar. Melahirkan presiden yang dari rakyat. Kan gitu nih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jatuh cinta dengan cara dia menyelesaikan persoalan pasar itu yang katanya dialog puluhan kali dengan masyarakat. Kan itu yang kita harapkan. Kan gitu. Kita juga melihat ini barang pakai sepatu 100.000, baju 75.000. Siapa yang nggak terkagum-kagum, Pak? Tiba-tiba naik jet pribadi keluarga. Nah, ya itu dia. Ternyata memang kekuasaan ini kan memang membius ya. Jadi kalau tidak dari pribadi, dari keluarga sendiri bisa jadi masalah kan. Nah, kemudian di ujung kita lihat, begitu masuk periode 2, isu 3 periode itu muncul. Muncul isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, kita udah mulai pusing kan. Ini apaan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi tahun 2024. Jadi kalau dibilang apakah kita bertanggung jawab? Ya, kita bertanggung jawab mengangkat orang, tapi dalamnya laut kita bisa duga, dalamnya kepala orang siapa yang bisa duga? Kan gitu nih. Dan yang bertanggung jawab kan bukan hanya PDI Perjuangan. Partai mana yang tidak ada dalam kekuasaan kemarin? Berapa puluh juta rakyat milih? Kan ini problem kebangsaan kita. Tapi, bukan hanya persoalan PDI Perjuangan. Menyesalan itu kan bukan karena sekedar kadernya dikriminalisasi kan. Itu agak panjang. Enggak, kan sejak awal kita sudah banyak mengalami perbedaan. Katakanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam sendiri kan kita pecah tuh. Antara keinginan Siapa tuh? Ya kan? Antara keinginan untuk menyatukan seluruh undang-undang secara serampangan itu, ya, mengundang investasi. Di kita sendiri misalnya investasi itu nggak dipandang sebagai ini. Dia hanya sebagai pendukung modal pembangunan gitu loh. Bukan sebagai target utama untuk membangun. Kan gitu nih, banyak perbedaan kita. Dan itu berlanjut, Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Cuma masalahnya kita ada dalam dilema. Ini orang kita yang dorong untuk dipilih oleh rakyat. Kader lagi. Lucu kan kalau kita partai yang memenangkan pemilu, memenangkan pilpres, tiba-tiba berbeda pendapat sama presidennya. Perbedaan-perbedaan itu hanya terjadi ketika kita bertemu, tidak di ruang publik. Kalau merasa tertipu dengan Jokowi kan udah cukup berapa kali ya PDIP ya. Kemarin di Medan juga tertipu saya dengar. Pak Bobi tetap ambil dari PDIP, ambil dari Golkar. Setelah jadi pindah ke Gerindra. Ya. Itu tipuannya keren juga Bang sebenarnya. Ya, makanya kita bisa bilang mereka ini master of deception kan. Nah, itu kita akuilah. Itu Bang, jangan-jangan karena minum kopi itu tadi juga. Itu dia, bisa jadi. Nah, apa sih Pak Menteri yang membuat kita tidak mengalami penyesalan yang sama dengan orang-orang yang punya wajah politik baik, ternyata nanti menyimpang? Apakah itu juga mungkin terjadi di kepemimpinan Pak Prabowo? Enggak. Tidak. Cepat jawabnya. Tidak. Gini, waktu komanya belum saya tanda tanyanya belum saya ini udah dijawab. Tidak. Kalau menurut saya sih tidak ya, karena waktu Pak Jokowi memang kita tuh kondisinya tidak sedikit yang ternyata inilah rasanya memilih kucing dalam karung kan sebenarnya kan. Kita nggak tahu aslinya seperti apa. Pak Prabowo tahu betul kita aslinya seperti apa. Tahu kita kucingnya ya. Tahu macannya. Macannya. Soalnya kucingnya kan terkenal tuh. Kucingnya terkenal. Jadi nggak dalam karung dia. Nggak dalam karung udah jelas kucingnya. Jelas. Terbuka ya. Terbuka begini loh, begini gitu. Iya, jadi kita tidak akan tertipu lagi. Iya, nggak ada itu. Laser rifle tidak ada. Apa pesan dan kesan kepada publik agar tetap percaya dengan Pak Prabowo? 2045 Indonesia Mas 2045 Hijriah kawan. Pak Prabowo. Hijriah apa hijrah? Hijriah. Ya, 600 tahun lagi Bang kita. Iya, 600 tahun lagi Bang. Kalau Hijriah itu kan. Iya, saya. Nah, pesan dan kesan untuk Pak Jokowi Bang, silakan.
Untuk Pak Jokowi, sederhana aja. Selalu ada kata cukup untuk semua hal. Weh. Pak Jokowi sudah diberi 10 tahun menjadi nakoda negara ini, pemimpin tertinggi presiden. Sudahlah, cukup. Kan gitu. Karena bagaimanapun kekuasaan yang kekal itu cuma kekuasaan Tuhan. Wah, itu kutipan Presiden ada batasnya. Kalimat Bung Karno itu. Iya, udah cukup. Karena dalam sejarah kita tidak ada presiden satu pun yang begitu selesai menjabat masih mau nampang-nampang, masih mau kesana kemari. Nikmatilah. Dikasih negara tanah 12.000 hektar, udah enak banget itu, 12.000 meter. 1,2 hektar. Kurang apa buat ngadem di Solo? Kebanyakan tadi. Iya kan? Artinya semua fasilitas negara ada. Anak sudah wakil presiden, mantu gubernur, satu ketua partai. Kan belum Susah 3 banget periode. nemu Bang. kata cukup gitu loh. Oh, iya. 3 periode dong. Sekian, terima kasih Bang. Terima kasih hadir Bang Dedi. Kayaknya agak bahagia nih. Dua hal. Lu yang bahagia. Enggak, bahagia karena kongres selesai kan. Perlu dicatat, kita sudah siap kemarin. Mas Hasto lahir batin udah siap. Ibu Mega lahir batin sudah siap. Gitu ya. Jadi tidak pernah ada langkah tindakan apapun dari kita untuk melakukan langkah-langkah di luar hukum. Sebenarnya Pak Menteri ini kan sarjana kriminologi. Dia tahu tuh bahwa ini tidak direncanakan dari tangisan Bu Mega ke Pak Hasto yang ya surprise tuh, itu kan kebatinan tuh. Secara ilmu kriminologi yang dekat psikologi, betul dugaan saya Pak. Betul. Cuman itu doang. Betul-betul komunikatif ya. Iya, betul. Betul-betul bagian intinya, dari pada intinya. PCO ya. Padat, Pada intinya. padat. PCO dia, Iya. PCO. Coconut oil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.